Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak tuh. Itu enggak ada. Tapi hostnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Kelistrikanku TV. Sedikit berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Kali ini saya ingin membuat suatu hal yang lebih sedikit agak menarik ya. Jadi rencananya saya mau ngobrol-ngobrol bersama Mabes tentang apa saja ya. Tentang apa Tentang fenomena nyerpis. Itu nyerpis. Nu nyerpisna terjadi, jadi dituluikeun deui, jadi teruskan saja. Nah, kadang gini, pengalaman saya pribadi ya, kalau mendapatkan pelanggan nyerpis lalu apa ya, terlalu banyak nanya ini rusaknya apanya, wah ini kemahalan segini, ini apa. Nah, saya mah terlalu emosi ya orangnya. Nah, menurut Babe, hal yang sebaiknya saya lakukan atau teman-teman servis lakukan ketika menghadapi pelanggan seperti itu bagaimana? Oh iya. Ya, Pertanyaan yang sering yang saya alami juga sering gitu, kejadian seperti orang kan macam-macam, istilahnya konsumen itu kan macam-macam, ada yang rewel, ada yang baik gitu. Tapi yang intinya sih, umpamanya diterangkan dulu satu masalah kulkas. Kulkas itu satu unit yang kalau kerja itu bareng gitu. Taruhlah kulkas kerusakan udah 10 tahun. Pertamanya rusak itu mungkin dari overloadnya, apa dari termostatnya. Ya kita betulkan umpamanya satu ada overloadnya dulu hidup. Terus lama-lama karena tadi disebutkan bahwa kulkas itu satu unit kerja bareng, nggak ada sistem giliran, tetap kerja bareng dari mesin kompresor sampai ke jalur kapiler, pipa-pipa, separator. Kalau udah lama gangguannya itu pasti banyak. Jadi seharusnya yang nyerpis itu nyuruh nyerpis itu silahkan Pak servis kulkas saya, berapa biayanya ntar saya bayar, yang penting kulkas itu bagus. Itu intinya. Tukang servis itu tahu gitu, mana yang rusak mana yang lemah itu tahu, cuman karena terbatas dengan biaya yang kita udah ditawarkan, umpamanya cuman ganti overload ya kita taruhlah 150, terus komplain lagi lain-lainnya gitu. Iya. Itu diantaranya mesin, misalnya kulkas kan, misalnya kita memperbaiki bagian evapnya, lalu kan tiba-tiba bagian mesinnya jadi ikut rusak, sementara harga yang kita tawarkan untuk memperbaiki evapnya saja seperti itu. Iya. Tidak sampai mesinnya. Nah, kalau menghadapi hal seperti itu, sebaiknya bagaimana? Misalnya saya tukang servis, tiba-tiba menghadapi konsumen yang alatnya itu kok jadi rusaknya jadi banyak nih. Nah, harus bagaimana sikap saya sebagai tukang servis? Yang tadi saya sebutkan, ya. Orang konsumen yang menyuruh jasa kepada tukang servis harus legowo apa yang mau diganti, apa yang mau diservis. Yang penting bagus, tetapi jangan membatasi masalah harga gitu. Kadang-kadang itu kan pandangan konsumennya. Konsumen harus ke konsumen, jangan batasi harga. Nah, kalau tukang servisnya bagaimana? Apakah harus meninggikan harga misalnya, atau bagaimana menghadapi konsumennya jika menghadapi konsumen tersebut? Yang saya alami, umpamanya datang tukang yang mau nyerpis, Pak ini sementara
yang rusak saya ganti overlooknya aja gitu. Oh. Terus umpamanya ini jelas kan diganti overlooknya, sekarang udah bagus hidup, tetapi kalau apabila balik lagi terjadi kerusakan yang lain, beda lagi biayanya gitu. Seharusnya begitu gitu. Ada komunikasi Ada ya, komunikasi dengan konsumen ya. Ya, kadang-kadang yang jadi berat umpamanya nyervis datang, nyervis dan kulkas umpamanya yang mumpun sedikit lah. Di situ kan bisa dua kemungkinan. Bisa kemungkinan pertama ada yang mengempet, jadi pas kembunnya kurang pas gitu, ada yang mengempet di kapilernya. Kemungkinan kedua mesin gitu. Kadang-kadang udah saya servis, ya mengempet lah, ganti dikeluarin di brushing, dibersihin, di brushing pakai freon 11, bersih bagus. Tapi karena tadi kemungkinan itu dua-duanya, dia mengempet, dia mesinnya lemah. Udah terjadi bagus 1 bulan, kembali lagi akhirnya mesinnya jadi nggak kuat, jadi mengempet. Yang namanya karena mesin kompresor kan biayanya mahal. Begitu. Di mesin jadi berapa mesinnya aja, kalau baru kan ada yang 600, ada yang 700. Kadang-kadang yang punya suka gimana gitu ya, marah kok jadi mahal dan nggak bisa nyepin, yang gitu yang jadi masalah. Ya memang mungkin dari konsumennya juga kan berdasarkan mungkin ya pengalaman dari dulunya, mungkin sering dikecewakan oleh tukang servis yang sering kurang bertanggung jawab atas hasil servisannya seperti itu. Mungkin ada trauma, jadi dia tidak mau mengeluarkan dana terlalu banyak, lalu kurang agak sensitif terhadap tukang servis, jadi tidak mau tidak mau bro-broan lah, kalau bahasa bro-broan terhadap keuangannya, mungkin karena kurangnya kepercayaan. Ya caranya juga begitu ya emang kadang-kadang kan skill tukang servis juga rupa macam-macam, jadi beragam. Nah, ada yang skillnya emang mampu dia membetulkan sampai 1%, ada yang cuma bisa ya, kebanyakan mungkin ya asal cuma bisa gitu, nggak paham gitu secara teknik yang bagus bagaimana. Kebanyakan sih menurut saya tukang servis begitu, jadi konsumen banyak yang kecewa dan akhirnya berdampak pada tukang servis yang lainnya ya, yang dipercaya dan mau bertanggung jawab akan hasil servisannya itu. Di antaranya gitu ya, sangat disayangkan juga semestinya kalau orang yang mau menerima jasa servis ya intinya mesti belajar dulu yang pintar gitu, yang banyak ilmunya, pengalaman. Bidang servis itu diutamakan itu pengalaman lah. Macam-macam fenomena mesin itu kan macam-macam lah. Pertama kita harus memahami konsumennya bagaimana orangnya, yang kedua macam-macam unitnya, kulkasnya paham gitu. Bukan hanya ini ya, iya, mestinya praktek dulu di tukang servis di bengkel yang lama, pengalaman udah sering mendapatkan macam-macam problem gitu dah. Dia baru mengerti, jangan sampai baru bisa ngisi freon langsung dari 5 pasien, itu berat. Dan jadi imbasnya ya sama-sama tukang servis yang udah profesional, yang merasa dikecap, itu nggak bagus, jelek, malah jadi rusak. Jadi idealnya kalau mau setidaknya mungkin ya ketika mau mengambil servisan, mendapatkan klien itu harus mau bertanggung jawab akan hasilnya ya. Jangan sampai ketika mendapatkan klien lalu mendapatkan uang dari klien, namun ketika kerusakan kembali beberapa minggu atau beberapa hari kemudian dia tidak bertanggung jawab akan hasil servisannya, sehingga berdampak. Iya, kebanyakan begitu.
servis itu tanggung jawab. Malah kalau bisa mah emang dia bertanggung jawab merusak barang orang, terus diminta ganti rugi dikasih aja. Jadi biar nggak ngecewakan konsumen gitu. Meskipun rugi misalnya. Meskipun rugi nggak masalah, hitung belajar. Oh, jadi intinya kita belajar. Penting orang lain jangan kecewa, kasih. Kalau dia mintanya, wah uang saya kembali, kembalian saja. Tuh. Kalau memang itu akan menjadi dia sebagai pendidikan, menjadi tukang servis yang handal. Oh, yang handal, yang bertanggung jawab. Tanggung jawab, penting kan tanggung jawabnya. Oh, tanggung jawab penting. Dan mungkin dengan tanggung jawab, jadi konsumen juga percaya ya, semakin percaya tentang tukang servis tersebut. Jadi intinya mah yang tukang servis harus merasa tanggung jawab. Nah, seperti itu. Konsumen merasa percaya gitu bahwa barang ini akan bagus lagi. Ya. Saya umpamakan begini, kulkas nih harga satu pintu 2 juta. Ya. Taruhlah 2 juta. Nih taruh servis sampai ganti kompresor sampai bagus lagi, ganti kondensor segala macam, reparator. Nggak mungkin melebihi 2 juta lagi. Ya paling banyak 1,5 juta kulkas pasti normal kayak baru. Kalau rusak mesinnya ganti yang baru, mesin ada kebocoran di kondensor di bodinya, ganti kondensornya, masih ada bocor di reparatornya, dan paling habis 1 juta lah. Terus buat ngisi peran segala macam jasa 500, makanya paling habis 1,5 juta udah pol. Kulkas bakal bagus lagi, tapi kan nggak mungkin sampai rusak semuanya. Itu 1,5 juta itu sampai rusak semuanya diganti, nggak bakalan melebihi dari harga baru. Tukang servis juga pikir-pikir ya. Tukang servis juga berpikirlah masanya, kemudian beli baru aja gitu, ketahuan kinclong. Tapi kan kalau sampai ancur-ancuran konsumen percaya sama tukang servis, udah mang servis aja yang bagus, nggak bakalan sampai melebihi harga baru. Tukang servis juga berpikir, dikalkulasikan harga mesin berapa, harga kondensor berapa, harga reparator berapa, harga termostat segala macam. Ya bagus lagi lah 1,5 juta bakal normal. Yang penting konsumennya udah percaya itu bahwa barang itu bakal bagus lagi. Itu jangan sampai orang nyepis begini. Kebanyakan nyepis berapa mang ini nyepis kulkas saya nggak dingin. Ya 350 kok ganti. Wah gitu juga mahal banget, mendingan beli baru. Kan jauh 350 sama beli baru kan nggak. Kadang-kadang ngedengarnya pusing juga gitu ke konsumen. Emang beli baru mah 400.000 gitu kan mahal sih, udah tahu. Ya, kan begitu. Apa aja, bukan kulkas saja. Taruhlah mesin cuci, pompa air, segalanya begitu, nggak mungkin melebihi dari harga baru kalau memang konsumennya percaya bahwa barang itu bakal bagus lagi. Insya Allah di kondang servis bisa bagus lagi. Kan kalau mungkin untuk mesin cuci atau kulkas memang harga barunya itu memang mahal ya, di atas 1 juta ya yang bagus. Nah ini kalau misalnya barang elektronik yang murah-murah, misalnya kipas angin yang harga barunya 75, itu di servis harganya 75, bagaimana? Karena sementara modalnya juga kan sepersegitu gitu. Kalau melihat fenomena barang elektronik yang kecil-kecil saat ini, ternyata harga barang dan harga servis itu hampir sama lah. Bagaimana? Di kondang servis baik nyervis pompa nyervis yang kecil-kecil kayak blender, mixer ya, atau kipas angin yang harganya 70.000, insya Allah bisa bagus lagi. Cuman kan kalau harga barunya 70.000 itu di pabrik kebanyakan 70.000. Ya itu kerjanya itu pakai serba mesin. Sementara kalau di sini kan sistem manual. Jadi kalau digulung kan mesti dibuka lagi gulungannya, terus dimasukin lagi yang baru, itu memerlukan waktu. Jadi kalau pengen bagus lagi, kalau barang-barang kecil gitu sampai kena gulungannya, ya istilahnya mending beli baru aja. Kecuali kalau orangnya ya udah saya pilih nggak apa-apa. Soalnya sekarang mah
kan gulungan-gulungan itu banyak yang dari aluminium. Jadi kalau digulung lagi insya Allah lebih bagus, lebih awet soalnya pakai gulungan tembaga. Mungkin harga bukan akan lebih mahal dari harga beli baru. Soalnya mesin 70 kipas angin di servis menjadi 85.000 bisa jadi bagus lagi, tapi soalnya memang secara bahan beda. Terus kerjaan manual, soalnya perhitungan sekarang kerjaan kalau seharian kan orang diupah berapa sehari ngegulung. Tuh itu berarti sekarang orang digaji, orang yang udah pinter, orang yang udah ahli dikasih 100.000 itu per hari nggak mau, dia nggak cukup lah untuk menghidupi keluarganya. Itu ini kalau mixer yang harganya murah yang 150, yang di bawah 100, biasanya beli baru aja, nggak masalah ya. Iya, soalnya memang tukang servis juga emang ada pukulan telak pada tukang servis dengan harga murah, jadi banyak yang dipukul sama harga Cina gitu yang murah-murah. Sementara tukang servis kan kalau dari barunya mungkin pokernya baru, terus sebranya baru, jadi tinggal gulung pakai mesin, tinggal rapi-rapiin. Tiba gulungannya juga pakai aluminium yang murah, jadi mungkin dijual 80.000 dengan begitu distributor di perjalanannya masih ada untung juga. Tapi kalau buat tukang servis langsung yang manual, kipas angin taruh rusak mesti dibuka dulu, dibersihin dulu, dikasih mika dulu, lamanya di situ, jadi ruginya karena waktu. Belum banyak servisan yang lebih menguntungkan gitu tempat lain. Ada yang dulu kipas angin cuci apa kulkas yang gede untungnya, ini kipas angin juga itu diantaranya. Saya juga sering ngalamin seperti begitu gitu. Sering ngecewa, kadang-kadang mengecewakan konsumen, padahal mah bukan karena salah tukang servis gitu. Kadang-kadang begini, kalau orang nyetir mesin cuci, ganti mesin pencuci kan, pencuci ada 2 mesin pencuci sama pengering. Sekarang orang manggil ganti mesin cucinya rusak, ya udah saya hargain 400.000 ganti mesin sama masangin rumahnya, ganti dinamo mesin cucinya saya ganti, ya udah bagus lagi kan, bayar 400.000. Tiba-tiba seminggu kemudian dia marah-marah pengeringnya rusak gitu. Mungkin ada pengalaman itu, wah ini katanya dirusak ingin diganti lagi. Nggak mungkin ngerusakin, kan beda mesinnya gitu. Kadang-kadang ada juga yang begitu, pernah pengalaman baru ingin diganti juga. Soalnya kalau dinamo itu pasti nggak bisa hidup sebentar gitu, mesti kalau hidup ya hidup, kalau mati ya mati. Nggak mungkin bisa dimatiin seminggu, dihidupin seminggu, nggak bisa. Siapa yang bisa hidupin seminggu? Nggak bisa. Dinamo mah pasti hidup apa mati itu. Ada konsumen seperti itu? Ada. Tapi mungkin jarang yang sudah support. Ya balik lagi tadi, mungkin gara-gara sering dikecewakan oleh tukang servis yang kurang bertanggung jawab, atau mungkin dianya yang lagi banyak masalah dalam kehidupannya, bisa jadi. Banyak pengalaman yang unik, yang aneh gitu, contohnya yang di luar tanggung jawab. Contohnya ada lagi yang nyervis ganti mesin, udah saya ganti, terus kondensornya bocor, evaporatornya bocor. Tiba-tiba dia marah-marah, sengaja dilubangin, dibikin bocor. Itu juga nggak mungkin gitu. Masa tukang servisnya udah pulang bocornya terakhir gitu. Kalau bocor ya bocor aja, nggak mungkin dia bisa dingin dulu. Ada juga pengalaman, sengaja dilubangin, mungkin dianya juga balas bayar gitu, gimana? Ada pengalaman. Nggak bayar lah. Dia nggak bayar. Masih punya utang gitu. Saya dikontrol lagi, mesin masih bagus. Kata tiba-tiba nggak dingin. Saya bilang, ini Pak,
mesti diganti lagi kondensornya, eparatornya bocor, udah korosi. Dia nggak mau dibilangin saya mesti jebla biar banyak untung, ganti ini ganti itu nggak mungkin lah sampai istilahnya ngerusak punya orang mereka dibocorin, nggak mungkin. Tadi kan diawalin satu kulkas itu 1 unit, apabila mesinnya udah dipakai 10 tahun kerusakan itu mungkin mesin udah rusak, kondensor udah korosi, aparatur juga udah, namanya lama. Setiap barang yang udah dipakai itu mengalami kerusakan. Oke, begitu. Jadi setiap barang itu ada kerusakan. Jangankan sebuah mesin yang berputar jalan, satu komponen yang hidup terus berjalan gitu, walaupun bolong apa-apa kan tetap kalau kelamaan rusak. Berbentuk begitu besi gitu, lama-lama kan rusak. Tahu ya, yang unik ya. Intinya mah yang nyervis mesti percaya sama tukang servis. Tukang servis mesti tanggung jawab 100%. Tukang servis mesti ahli, mesti bisa benar-benar kepada barang yang mau diservis gitu. Oke. Ya, begitu saja. Ya. Oke, terima kasih. Tentang apa tadi itu adalah edukasi ya. Edukasi tentang pengetahuan lah pengalaman istilahnya. Untuk pengalaman tentang servis penyervis antara konsumen sama jasa tukang servisnya mesti tahu juga, mesti tahu ya kan, bagaimana seperti fenomena di lapangan sesungguhnya dan bagaimana cara menghadapinya ya. Itu ya, seperti itu dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.